Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhi Amta Widatna. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 18 311 233 00505023. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kualifikasi menurut hukum perdata internasional, lalu teori lex fori menurut perdata internasional, dan teori lex causa menurut perdata internasional. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, istilah dan pengertian kualifikasi. Di dalam setiap pengambilan keputusan yuridis, tindakan kualifikasi merupakan tindakan yang praktis selalu dilakukan. Alasannya, dengan kualifikasi, orang mencoba menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikannya, dan menempatkannya ke dalam kategori hukum tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi dapat digunakan sebagai penerjemah fakta sehari-hari ke dalam kategori hukum tertentu, sehingga dapat diketahui arti yuridisnya. Lalu yang kedua, macam-macam kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, kualifikasi fakta. Kualifikasi fakta adalah kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan dan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan dari sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Lalu yang kedua, kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum adalah penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama itu ada kualifikasi sekumpulan fakta dalam suatu perkara dalam kategori yang ada. Yang kedua, kualifikasi sekumpulan fakta ke dalam kaidah-kaidah atau ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Yang ketiga, yaitu arti penting kualifikasi bagi hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara hukum perdata internasional terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur kumpulan fakta tersebut. Masalah kualifikasi dalam hukum perdata internasional menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses kualifikasi dalam persoalan hukum internasional lainnya. Yang pertama, berbagai sistem hukum seringkali menggunakan terminologi yang serupa atau sama, tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda. Misalnya, istilah domisili dalam hukum Indonesia berarti tempat tinggal tetap, dan sedangkan dalam hukum Inggris atau hukum dari luar, domisili dapat berarti domicile of origin. Lalu yang kedua, berbagai sistem hukum mengenal konsep atau lembaga hukum tertentu yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lain. Misalnya, lembaga TORS yang khusus, yang khas dalam bentuk atau lembaga pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum adat. Lalu yang ketiga, berbagai sistem hukum yang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang secara faktual pada dasarnya sama, tapi dengan menggunakan kategori hukum yang berbeda. Misalnya, seorang janda yang menuntut hasil dari sebidang tanah warisan suaminya, menurut hukum Prancis dianggap sebagai masalah, sedangkan di Inggris dianggap sebagai hak janda untuk menuntut bagian dari hak perkawinan. Yang keempat, berbagai sistem hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda-beda untuk menetapkan adanya suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sama. Misalnya, peralihan hak milik yang berbeda antara hukum Prancis dan hukum Belanda. Lalu yang kelima, berbagai sistem hukum menempuh proses atau prosedur yang sama untuk mewujudkan atau menerbitkan hasil atau status hukum yang pada dasarnya sama. Misalnya, suatu perjanjian dianggap mengikat bila secara bilateral atau dimungkinkan adanya perjanjian sepihak. Lalu kita masuk ke kualifikasi menurut lex fori. Menurut teori ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material yang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengertian hukum yang ditemukan dalam hukum perdata internasional yang harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Para
penganut teori Lex Fori umumnya bersependapat bahwa terhadap berbagai kualifikasi yang disebutkan di bawah ini dikecualikan dari kualifikasi Lex Fori, yaitu yang pertama, kualifikasi kewarganegaraan. Yang kedua, kualifikasi benda bergerak atau tidak bergerak. Yang ketiga, kualifikasi suatu kontak yang pilihan hukumnya. Yang keempat, kualifikasi berdasarkan konvensi-konvensi. Yang kelima, kualifikasi pembuatan lawan hukum. Yang keenam, pengertian-pengertian yang digunakan mahkamah internasional. Sisi positif dari kebaikan teori ini adalah bahwa kaidah-kaidah hukum Lex Fori paling dikenal hakim. Perkara yang ada relatif mudah diselesaikan. Kelemahannya yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena kualifikasi yang dijalankan menurut ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan. Contoh posisinya yaitu si A berusia 19 tahun berdomisili di Prancis. Lalu A menikah dengan si B, seorang wanita berkeluarga negaraan Inggris. Lalu pernikahannya dilakukan di Inggris. Lalu si A menikah dengan si B tanpa izin orang tua si A. Hal ini diwajibkan oleh pasal 148 Kode Sivil Prancis. Di Prancis, A kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar bahwa perkawinan dengan B dilakukan tidak seizin orang tua. Permohonan ini dikabulkan pengadilan Prancis. Lalu beberapa waktu kemudian B merasa sudah tidak terikat pada A, melangsungkan pernikahan dengan C, warga negara Inggris. Perkawinan dilangsungkan di Inggris. Nah, lalu setelah menyadari kenyataan bahwa si B terikat perkawinan dengan si A, menurut hukum Inggris, perkawinan A dan B belum dibubarkan, maka C mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan si B. Lalu permohonan C diajukan ke pengadilan Inggris. Dalam menyelesaikan perkara ini harus diputuskan terlebih dahulu apakah perkawinan A dan B sah atau tidak. Dalam kaitan ini, titiknya yang menunjuk pada hukum Inggris karena perkawinan A dan B dilangsungkan dan diresmikan di Inggris, dan juga menunjuk pada hukum Prancis karena A adalah warga negara Prancis dan B karena A warga negara Prancis yang berdomisili di Prancis. Lalu ada kualifikasi menurut Lex Cause. Teori ini semula ditemukan oleh Despagnet dan kemudian diperjuangkan lebih lanjut oleh Martin Wolf dan Kees Hirer. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dan keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah hukum perdata internasional mana dari Lex Fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Perlakuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Nah, contoh kasusnya Lex Cause ini menggambarkan penggunaan kualifikasi Lex Cause dapat dilihat dalam perkara Nichols versus Nichols tahun 1900. Kasus posisinya seperti ini. Sepasang suami istri warga negara Prancis. Mereka menikah dan dilakukan di Prancis tanpa ada perjanjian tentang harta perkawinan. Suami istri itu pindah ke Inggris. Suami meninggal di Inggris dengan meninggalkan testament yang isinya mengabaikan semua hak istri atas perkawinan. Lalu sang istri kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan Inggris untuk menuntut haknya atas harta bersama. Gitu. Jadi menurut kaidah hukum Inggris, hak milik atas benda-benda bergerak sepasang suami istri ini harus diatur dengan sebuah kontrak, baik secara tegas maupun diam-diam gitu. Bila kontrak tersebut tidak ada, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Nah, di dalam hukum material Prancis ditetapkan bahwa harta yang ada dalam suatu perkawinan menjadi harta bersama bila di antara para pihak tidak dibuat perjanjian secara tegas. Dalam keadaan demikian, maka hakim harus menetapkan terlebih dahulu apakah gugatan janda itu harus dikualifikasikan sebagai masalah warisan atau masalah
kontraktual. Lalu hakim menarik kesimpulan, harta perkawinan itu adalah harta bersama sesuai konsep Prancis. Lalu, walaupun tidak ada kontrak yang tegas mengenai status harta perkawinan, tetapi karena harta perkawinan itu merupakan harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai suatu kontrak diam-diam yang dibuat para pihak. Keputusan hakim, testament sang suami yang mengabaikan hak-hak istri atas bersama dianggap batal. Suami hanya berhak setengah dari bagian seluruh harta kekayaan. Sang janda berhak setengah bagian dari harta kekayaan. Lalu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan sang janda atau si istri ini dikabulkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.